soal elektabilitas saja langsung ya. Pak, elektabilitas Pak antara Pak Prabowo dengan Pak Anies kan di beberapa lembaga survei juga sama saling kejar-kejaran Pak. Kira-kira untuk tahun ini atau sampai tahun 2024 gimana Pak? Ya, dari temuan survei yang dilakukan oleh Puspol Indonesia, di mana survei ini kita lakukan dengan mewawancarai responden secara langsung atau tatap muka dengan 1.600 responden dengan menggunakan metode multi-step random sampling dengan margin of error 2,45%, artinya plus minus sekitar 2,5%. Nah, dari hasil temuan yang kami lakukan, beberapa yang bisa kita potret dari survei ini, pertama adalah dari sisi popularitas calon. Kalau kita melihat nama-nama dari 22 nama yang kami uji, itu menunjukkan bahwa memang ada beberapa nama yang popularitasnya sudah cukup tinggi atau maksimal, misalnya Prabowo Subianto. Jadi angkanya sudah mencapai 93%. Kemudian nama Anies Baswedan juga sudah cukup populer, menyusul Sandiaga Uno. Nah, ini nama-nama yang saya kira dari sisi popularitasnya sudah cukup dikenal di publik. Nah, kemudian kalau kita lihat nama lain yang juga cukup populer, yaitu ada AHY dan Ganjar Pranowo. Jadi 5 nama ini yang juga cukup mewarnai opini akan maju sebagai calon presiden yang akan datang. Nah, dari sisi elektabilitas kami memotret bahwa ternyata kalau diuji 22 nama, Pak Prabowo masih yang tertinggi dengan angka sekitar 20%-an. Jadi kalau kita lihat hasil yang dipotret oleh Puspol Indonesia menempatkan posisi pertama masih Pak Prabowo, kedua ada Anies Baswedan, kemudian posisi ketiga itu adalah nama Ganjar Pranowo, dan di posisi keempat diisi ada Ridwan Kamil, seterusnya ada Sandiaga Uno, dan tokoh yang lain tentunya adalah AHY. Jadi dari sisi popularitas dan elektabilitas, 6 nama ini yang cukup kita lihat cukup dikenal di publik, dan tingkat keterpilihannya juga sudah di atas 5%. Nah, tetapi ada yang menarik dari survei ini, bahwa selisih antara calon dengan calon lain, terutama di papan atas. Kalau kita lihat papan atas itu ada 3 sebenarnya, ada Prabowo, Sandi, dan ada Prabowo, kemudian ada Ganjar dan Anies Baswedan. Jadi kalau kita lihat dari sisi selisih elektabilitas 3 nama ini, kalau kita uji di banyak nama Pak Prabowo lumayan masih agak jauh menyalip 2 nama yang lain. Tapi ada simulasi menarik yang kami lakukan. Kami coba memotret bagaimana elektabilitas kalau seandainya 3 nama ini yang maju. Angkanya kan cukup mepet. Jadi Pak Prabowo itu angkanya di sekitar 27%-an, kemudian Anies di 25%-an, kemudian Pak Ganjar sekitar 22% lebih. Jadi angka ini menunjukkan kalau kita lihat dari sisi margin of error dari survei kurang lebih 2,45%, bisa kita katakan bahwa 3 nama ini sebenarnya masih punya potensi untuk saling menyalip hingga 2024. Kalau memang 3 nama ini yang akan diusung oleh partai politik sebagai partai atau lembaga yang punya tiket untuk mengusung calon. Jadi itu yang menjadi temuan kami di survei kali ini. Kemudian yang